Karena pohon ada akarnya, air ada sumbernya, manusia ada leluhurnya. Karena itulah terbukti di dalam masyarakat kita, tidak ada satupun orang yang mau meninggal itu bercerita ditemui oleh angel, oleh malaikat. Banyak masyarakat memberikan testimoni, berkesaksian, ketika dia mau meninggal, dia bercerita, loh kok aku diparani mbahku, diparani bapakku sing wis ninggal. Kenapa? Karena tadi pohon ada akarnya, air ada sumbernya, manusia ada leluhurnya. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja. Siang ini tadi kebetulan kita barusan selesai mengadakan ritual penyempurnaan sukma dari Pak Dariman, orang tuanya Bu Wati, di desa Dusun Prodo, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, lereng selatan Gunung Arjuno. Nah, sekarang di rumahnya Pak Isman, Bu Wati di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Singosari, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan tadi ritual penyempurnaan sukma yang sudah berjalan lancar, diberi tanda alam tadi ketika kita sedang ritual itu, walaupun kondisi tadi sedikit panas, tapi ada angin semilir, terasa sejuk sekali. Nampak sekali alam memberikan restu kita melakukan ritual penyempurnaan sukma. Ada angin sepoi sejuk. Setelah itu panasnya mulai menghilang, diganti suasana yang menenteramkan. Mudah-mudahan ritual tadi direstui alam, direstui oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sukma sejati ini Dariman neruske lakune, ninggalke ragane ing kuburan, manunggal mring Gusti Hyang Sukma Kawekas. Nah, saat ini kita melakukan rekaman di rumahnya Bu Wati, Pak Isman di Sumbul. Ya untuk kenang-kenangan ya, karena dalam satu sisi beliaunya juga anggota kita. Nah, dalam video kemarin sudah diupload oleh Mas Puji selaku admin dan kameramen kita dengan judul "Wajibkah anak berbakti kepada orang tuanya sedangkan dia dilahirkan bukan atas kehendaknya?" Orang Jawa mengatakan apa? Yen iso manak kudu iso anak-anak lan kudu iso nganakake. Kita berterima kasih, antusias para pemirsa cukup bagus. Dan saat ini kita lanjutkan dengan tema yang 11-12 lah, mirip dengan tema wajibkah manusia menyembah Tuhan sedangkan dia ada di dunia bukan atas kehendaknya. Manusia ada di dunia ini bukan atas kehendaknya. Sehingga pertanyaannya, wajibkah manusia menyembah Tuhan karena dia ada di dunia bukan atas kehendaknya? Secara logika tidak ada satupun manusia ya memiliki kehendak untuk lahir di dunia ini ketika dia belum ada. Orang Jawa mengatakan masih di jagat awang-uwung. Ketika waktu itu sang energi kita ya, masih di jagat awang-uwung. Waktu Bopo Byung Saresmi
awake dhewe nang ndi? Ini pertanyaan yang penuh filosofi di dalam ajaran Jawa. Nalikane Bapa Biyung saresmi, awake dhewe nang ndi? Kita masih merupakan bentuk energi di jagat awang wong dan kita belum punya kehendak. Karena itulah anak ada di dunia ini bukan atas kehendaknya tapi atas kehendak orang tuanya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Tema kita, wajibkah manusia menyembah Tuhan? Sedangkan manusia ada di dunia bukan atas kehendaknya. Tapi sebelum itu dibuka tembang. Nah ini kalau biasanya Bu Nani Mardiati, ini akan dibuka tembang oleh Bu Rodianti ya. Nah silakan, monggo. Rahayu. Rahayu. Menika tasih belajar nggih, Romo. Enggak. Kula ami witi nyekar kang sinabat yuda kana kaing rinipta ing parab luhur kang ulah kasuh sastran angga kula ngelmu amarsuti isi kekuwaran utama magartining lahir batin. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Rodi yang sudah membuka dengan tembang Mocopat. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Wajibkah manusia menyembah Tuhan sedangkan dia ada di dunia bukan atas kehendaknya? Ketika bicara ini, ya, kalau kita bicara Tuhan, ya, Tuhan itu ada Tuhan versi pribadi, ya. Ada Tuhan versi kelompok dan ada Tuhan semesta. Nah, ketika kita bicara Tuhan, Tuhan itu merupakan perspektif manusia. Setiap manusia ini memiliki perspektif tentang Tuhannya. Memiliki perspektif sendiri-sendiri tentang Tuhannya. Sehingga kalau saat ini di dunia ada 7 miliar manusia, tentunya Tuhan pun ada juga ada 7 miliar. Karena setiap manusia memiliki perspektif Tuhan secara versi pribadinya masing-masing. Diakui atau tidak, perspektif Tuhan ini merupakan perspektif pribadi manusia. Apa yang diyakini tentang Tuhan oleh
orang yang ada di Arab itu akan berbeda dengan perspektif Tuhan menurut orang yang ada di Jepang. Itulah buktinya kalau Tuhan ini ada Tuhan perspektif personal. Dan ada juga Tuhan menurut perspektif kedaerahan atau kelompok. Apa buktinya? Dari sekian agama di dunia ini, yaitu ada 4.200 agama dan ada 2.500 nama Tuhan. Semua nama Tuhan tadi merupakan nama lokal. Coba para pemirsa renungkan apa agama para pemirsa, terus apa agama para pemirsa dan apa nama Tuhan menurut agama Anda. Semuanya nama lokal. Semuanya nama lokal. Nama Tuhan itu nama lokal. Dan perspektif pun juga lokalisme. Sehingga nama Tuhan menurut orang Arab akan berbeda dengan nama Tuhan menurut orang Jepang. Sementara saat ini banyak orang yang belum sadar dan tercerahkan untuk menemukan Tuhan semesta. Tuhan Sayekti, Tuhan sejatinya Tuhan. Nah, kalau seperti ini tentunya wajibkah manusia menyembah Tuhan? Ya. Tentunya manusia tadi wajib menyembah Tuhan menurut perspektifnya masing-masing. Tetapi kalau kita pakai logika, ya, karena saya memiliki perspektif sendiri tentang Tuhan, tentunya sangat tidak elok kalau saya memaksa Pak Giono menyembah Tuhan menurut perspektif saya. Karena tentunya Pak Giono pun juga memiliki perspektif sendiri tentang Tuhan. Begitu juga ya, orang Jawa memiliki perspektif sendiri tentang Tuhan yang tentunya berbeda dengan perspektif Tuhan menurut orang Arab, orang Eropa maupun orang Jepang dan orang Cina. Merupakan suatu penjajahan kalau di mana orang Jawa dipaksa menyembah Tuhan menurut perspektif bangsa lain. Apalagi tadi Tuhannya Tuhan lokal. Dengan nama bahasanya bahasa lokal. Kitab sucinya dengan bahasa lokal. Ritusnya dengan budaya lokal. Ini bicara tentang Tuhan, kita harus paham dulu. Jadi wajibkah manusia menyembah Tuhan? Ya tentunya dia akan menyembah Tuhan menurut perspektifnya masing-masing. Tetapi kalau orang Arab memaksakan perspektif Tuhannya untuk disembah oleh orang Jawa, itu penjajahan. Oh, itu perspektif lokal. Tadi saya gambarkan, saya memiliki perspektif Tuhan secara personal. Sangat tidak elok kalau Pak Giono saya paksa menyembah Tuhan menurut perspektif saya. Sedangkan manusia ada di dunia bukan atas kehendaknya. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Ketika nalikane Bopo Biung saresmi, awake dhewe nang ndi? Coba ini jadi pertanyaan loh, coba kita renungkan. Karena di Yayasan Rakyat Prasojo adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kondo takon. Coba nanti renungkan para pemirsa maupun yang hadir di sini. Nalikane Bopo Biung saresmi, awake dhewe nang ndi? Ya, sehingga kalau di dalam bicara adanya manusia, adanya semesta, ajaran saya mengatakan apa? Alam semesta ini, manusia ini bukan diciptakan Tuhan. Apalagi Tuhan perspektif
personal maupun perspektif kelompok atau bangsa tertentu. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Apalagi tadi Tuhannya Tuhan perspektif personal ataupun bangsa tertentu. Tetapi manusia tercipta oleh proses alam. Ini jelas berbeda. Sementara memang ajaran Daya selalu mendogma. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Waduh. Begitu bersikukuh. Orang yang tidak sepemahaman bahkan dikatakan kafir katanya. Dimusuhi. Apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan katanya sambil menyebut nama Tuhan yang menurut versi agamanya masing-masing. Setelah itu kita tanya lagi, berarti Tuhan itu ada? Iya ada. Tuhan itu ada. Kita tanya lagi, loh yang menciptakan Tuhan siapa? Kan tadi Anda berprinsip apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan ada. Lah yang menciptakan Tuhan siapa? Ya manusia. Sementara kalau konsep Jawa tidak. Manusia ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Manusia tercipta oleh proses alam. Sehingga tadi ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Nalikaning bapa biyung saresmi awake nang endi? Ketika bapak ibu kita melakukan hubungan seks, kita ada di mana? Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya, nalikane bapa biyung saresmi awake dhewe nang endi? Nah, ini supaya ada kondo takon supaya gayeng ini. Monggo siapa dulu? Nah. Monggo siapa dulu? Rahayu. Nalikane bapa biyung melaksanakan linggayoni ya itu kita di mana? Di mana? Nah ini saya yang bingung. Kalau menurut saya karena terciptanya kita itu karena ada proses linggayoni. Proses linggayoni. Jadi ya memang belum terproses kira-kira saat itu. Terus di mana kita? Nah ya itu yang saya cari itu. Mohon nanti dijelaskan ya. Ini saya nyerah yang ini. Terus masalah yang itu tadi dikatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Berarti kita terciptakan karena proses alam. Jadi kalau Tuhan itu tidak menciptakan kita, berarti tidak berjasa dengan kita. Berarti untuk apa disembah? Nah, yang wajib kita sembah itu adalah perspek Tuhan menurut pribadi masing-masing. Menurut saya, kalau Tuhan ada di mana-mana, figur Tuhan itu alam semesta. Atau ada di hati orang tua kita karena orang tua kita yang merawat kita, terus yang memberi makan kita. Menurut saya itu Tuhan saya. Jadi itu yang harus saya sembah. Nah, kalau memang wujud dari Tuhan itu adalah alam semesta, itu tidak kita sembah, tapi wajib kita hargai dan kita jaga. Dalam bentuk misalnya kita mengadakan sesajen, merawat, tidak menebang pohon. Lah itu yang wajib itu. Jadi kita tidak harus diwajibkan menyembah Tuhan karena Tuhan tidak menciptakan kita. Lah kita tercipta karena adanya linggayoni antara ayah dan ibu dan tidak kita kehendaki. Yang menghendaki kita lahir itu orang tua ternyata gitu. Itu menurut saya, mohon nanti dijelaskan di mana kita. Kalau memang kita ada ya kita ikut Nah kita kan tahu akhirnya loh, lapo itu kan itu. Nggih, matur nuwun sanget. Rahayu. Mas Adi. Rahayu Romo. Rahayu. Ini Kondo juga takon nggih. Kondo. Dulu pernah mbah saya itu cerita sadurunge awake dhewe nang donya iki ana suket rendeng meneng banyu sak tetes ana kene. Itu filosofinya itu. Kalau
tak jabarkan ya agak saru katanya. Nggih. Kan itu Paham kok itu. ya Nggih. Enten enek suket ambek banyu sak tetes pun paham wis orang dewasa. itu. Jadi dulu pernah saya juga tanya gitu sama ke Mbah saya, Mbah, sadurunge aku ono dunya iki ndi? Ya itu tadi, jabarannya itu tadi. Nggih. Ya. Terus yang sekarang yang kondo, takon. Apa bedanya kita menyembah Tuhan dan sujud ke Tuhan? Itu aja. Nggih. Rahayu. Rahayu. Bu Rodi, ndak? Nggih. Monggo Pak Giono. Rahayu. Rahayu. Sugeng siang. Kalau katanya tadi kita tidak wajib menyembah Tuhan. Ya. Sebetulnya Tuhan itu yang menciptakan siapa? Itu kalau menurut saya itu kan dengan adanya kata-kata Tuhan, itu berarti kan manusia. Iya. Yeah. Contoh aja kita tidak jauh-jauh kan gitu. Seorang Nyun Sewu, seorang pejabat atau siapa atau Pak Lurah ya toh. Kalau sudah ya Pak Lurah kan namanya hilang. Yeah. Kan disebut Pak Lurah. Pak Lurah. Iya toh. Yeah. Lah itu berarti kan manusia. Yeah. Sama dengan Tuhan. Dengan adanya penyebutan ini kan manusia. Yeah. Jadi dulunya kan ya siapa yang menciptakan Tuhan? Ya manusia. Manusia. Sama dengan Pak Lurah. Masih jabat pasti orang lihat Pak Lurah kan gitu. Yeah. Tapi bukan namanya Pak Joko. Bukan. Yeah. Nah, kalau sudah lengser dia pasti bukan Pak Lurah, Yeah. Pak Joko. Pak Joko. Gitu. Yeah. Pak Joko. Lah di sini kan kalau menurut hati saya itu Tuhan itu yang menciptakan manusia. Ya kalau di agama kan meyakini aja. Yeah. Meyakini bahwa agama A, B, C, D itu meyakini bahwa Tuhannya ini, Tuhannya Yeah. ini. Itu ya itu yang meyakini. Yeah. Nah seperti kami ini ya juga meyakini alam semesta itu yang menciptakan siapa ya alam semesta. Jadi kita ini harus budaya leluhur memang kita junjung tinggi dengan adanya alam ini ya karena perbuatan manusia untuk peneduh manusia. Jadi bukan kalau Tuhan itu berarti kan monopoli. Monopoli gitu loh. Makasih itu aja. Nggih, matur nuwun Pak Ki. Pak Is? Mas Agus? Mboten. Nggih. Makasih Pak Giono. Nah, ini ke Bu Nani tadi. Jadi ketika kita bicara terjadinya manusia, ya memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau di dalam ajaran Dayo dikatakan manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Ya. Bahkan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Karena mereka punya konsep apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Nah kalau di dalam ajaran Jawa, manusia ini tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia itu tercipta. Ya manusia ya alam semesta, karena manusia itu kan bagian dari alam semesta. Manusia dan alam semesta ini tercipta oleh proses alam. Bukan diciptakan. Loh kalau memang manusia ini diciptakan, ya. Lah ngapain ada proses alam? Bagaimana? Tentunya tanpa proses linggayoni kan manusia bisa ada. Ya. Jadi manusia dan alam semesta itu tercipta, bukan diciptakan. Sehingga ketika Bapak Ibu kita melakukan proses linggayoni, kita di mana? Orang Jawa mengatakan di jagat awang-wung. Nah. Jadi ketika tadi mbahnya Mas Hadi mengatakan anone suket kelawan tetes embun, ya. Banyu tetes embun ini kan mohon maaf ini kan tes abang saka biang, tes putih saka bobo to itu. Nah, kalau konsep diciptakan itu kan seperti ada kesengajaan. Padahal manusia itu tercipta bukan atas kesengajaan loh. Nyatanya mohon maaf banyak orang yang sudah
kawin, sudah lama, ada yang nggak punya keturunan. Tetapi manusia tadi melakukan proses alami. Karena kalau di dalam ajaran Jawa, nafkah perkawinan ini bukan sekedar dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, bukan. Bahkan di dalam ajaran Dayoh mengatakan kalau seksual itu adalah nafkah batin, di ajaran Jawa tidak. Di dalam ajaran Jawa ketika bicara nafkah rumah tangga, itu bukan lahir batin. Bukan hanya dua, tapi ada nafkah Jonoluko, Indroluko, Guruluko. Sementara seksual ini bukan termasuk nafkah rumah tangga. Karena seksual itu adalah kebutuhan biologis. Nggak cuman manusia. Hewan, tumbuhan itu memiliki kebutuhan biologis. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kebutuhan biologis, ini secara alami dia akan melakukan proses linggayoni. Ini proses alami. Jadi bukan sekedar manusia saja yang punya nafkah, yang memiliki kebutuhan linggayon, kebutuhan biologis. Gitu. Sehingga kalau di dalam ajaran Jawa, kebutuhan seks ini bukan termasuk nafkah rumah tangga. Seks merupakan kebutuhan biologis setiap makhluk hidup. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri pun memiliki kebutuhan biologis. Termasuk amuba. Amuba ini kan bakteri satu sel toh itu. Satu sel. Dia membelah diri. Ini kebutuhan biologis gitu loh. Seperti cacing itu ya. Ya, jadi walaupun manusia tadi ataupun binatang, walaupun tumbuhan tidak melakukan prosesi akad nikah, ya tetap melakukan tetap memiliki kebutuhan biologis. Kan selama ini kan banyak ajaran Dayoh selalu mengatakan ini nafkah rumah tangga, kewajiban nafkah rumah tangga, lahir dan batin. Kalau laki-laki itu tidak mampu memberikan nafkah lahir batin berarti dosa. Terus seks ini merupakan nafkah batin. Seolah-olah seks ini merupakan suatu kewajiban mutlak dalam pernikahan. Padahal namanya seks ini kebutuhan biologis. Nggak cuman orang yang melakukan akad nikah. Wong binatang saja nggak perlu akad nikah ya tetap kebutuhan biologis gitu loh. Tumbuhan sama. Bagaimana serbuk sari jatuh ke putik sari. Tumbuhan pun sama memiliki kebutuhan biologis gitu loh. Jadi tadi manusia tercipta oleh proses alam, dinamika alam, bukan sekedar diciptakan. Sehingga kalau kita memahami ini tentunya kita akan lebih nyaman ya dalam berumah tangga. Jadi karena kebutuhan biologis itu akan seiringnya waktu berjalan juga akan berkurang kebutuhan tadi. Karena usia, karena kesehatan dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu melakukan proses linggayoni, kita di mana? Di jagat awang wung. Di alam semesta. Dan di angen-angen. Ini termasuk jagat awang wung. Di angen-angennya siapa? Di angen-angennya Bapak Ibu. Alam awang wung, jagat awang wung tadi. Di angen-angennya Bapak Ibu. Seorang calon bapak, seorang calon ibu ketika melakukan hubungan seks pasti ada di angen-angennya, membayangkan angen-angen kepingin duit turun. Berarti ada ya kita. Ada kita ini. Di mana? Di jagat awang wung. Di mana? Di alam semesta dan di angen-angen. Alam semesta adalah bawono ageng, di angen-angen adalah buwono. Jagat cilik buwono. Jagat ciliknya yang ada di angen-angennya wong tua.
bapak ibu kita. Kita semua udah punya anak. Coba kita ingat-ingat ketika kita ingin punya anak. Kan harus diangen-angen tuh. Ketika kita melakukan hubungan seks dengan pasangan kita itu kan wis diangen-angen. Wah, aku bakal kepingin duwe anak. Wis diangen-angen. Ya. Nah, kalau prosesnya seperti itu ya tadi, wajibkah manusia menyembah Tuhan? Tadi sudah saya jelaskan. Kita wajib menyembah Tuhan menurut perspektif kita masing-masing. Kita tidak punya kewajiban menyembah Tuhan perspektif orang lain atau perspektif bangsa lain. Tadi saya gambarkan, saya memiliki perspektif Tuhan menurut perspektif saya. Ya, tentunya saya akan menyembah, memuja. Ya. Tetapi sangat tidak elok kalau Pak Giono saya paksa untuk menyembah Tuhan menurut perspektif saya. Ataupun sebaliknya. Suatu penjajahan suatu bangsa kalau bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Jepang memaksakan bangsa Nusantara ini untuk menyembah Tuhan menurut perspektif mereka. Karena setiap bangsa memiliki proses tersendiri dalam pencarian dan proses tentang adanya perspektif Tuhan. Nah, haruskah kita menyembah? Apa bedanya menyembah dengan sujud ya? Di dalam ajaran Jawa sebenarnya kan ada menyembah, ada manembah. Ya. Kalau di dalam ajaran Jawa lebih kuat pada kata manembah, bukan menyembah. Manembah itu bagaimana? Kita nyawiji, kita bersinergi dengan semesta, bersinergi antara jagat cilik, antara buwono alit dan bawono ageng, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara jagat cilik di dalam tubuh kita dengan semesta, jagat gede. Ya. Bagaimana cara kita manembah? Bagaimana kita bersinergi? Ya. Sehingga orang Jawa mengenal dengan sarana atau ubo rampe. Ubo rampe untuk mensinergikan energi tadi. Contoh tadi, ya waktu kita melakukan ritual penyempurnaan sukma, di situ ada bubur sengkolo. Ini menggambarkan proses alam. Bubur putih merupakan tes putih saka bapa, bubur abang tes abang saka biang. Setelah itu ada bubur yang separuh tadi, ini kan gambaran Bopo Biung Saresmi. Terus ada bubur putih tes abang, bubur abang tes putih, simbol sangkan paraning dumadi. Nah setelah itu ada tadi bubur Poncowarno. Bubur Poncowarno ini adalah sedulur papat kita. Sedulur papat itu di dalam tubuh kita ini ada tanah, air, api, dan udara. Pancere, cahyo. Cahyo itu di mana? Cahyo itu adalah sukmo kita atau sukmo kita masing-masing. Sehingga ketika Bopo Biung Saresmi, awake dhewe nanti cahyo, angen-angen. Cahyo, angen-angen. Nah, sedulur papat selain tanah, air, api, dan udara, ada apa? Kakang Kawa, Adiarari, Getilan, Tali Puser. Ada sedulur papat apa lagi? Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpuno. Ini ajaran Jawa asli. Tapi banyak sekali kadrun blangkonan yang merusak ajaran kita. Di Arab-Arabke. Padahal di dalam budaya Arab klasik maupun budaya Arab Abrahamik tidak ditemukan tentang ajaran sedulur papat limo pancer tadi. Ini yang sedang ramai jadi diskusi di grup Rakyat Prasojo 2 ini. Antara Mas Tommy Sahrial dari Jakarta sama Pak Suparmin dari Ungaran. Pak Suparminnya cenderung ini mengarab-arabkan ajaran Jawa, tapi saya bersyukur tadi Pak Suparmin sudah mulai menyadari. Beliaunya sepakat dengan kita, angelo koyo ngopo, ayo kita tetap berjuang mengembalikan ajaran Jawa yang asli.
Aja diarap-arapke, wong nang arep ora ono. Timbange jarine Bu Rodi, arapati genah, arapati bek. Memang betul. Ya. Jadi ini adalah sarana untuk mensinergikan. Dan ini bisa terbukti secara ilmiah loh. Para pemirsa bisa baca itu penelitian salah satu sarjana Jepang itu yang meneliti bagaimana ubur rampe semacam cok bakal tadi ini memancarkan energi. Sebenarnya sederhana saja kok bagi kita orang awam. Ketika kita melihat bubur sengkolo, bubur poncowarno, cok bakal basah, cok bakal kering, apa yang terbesit di benak kita? Rasa damai. Mergane nopo? Karena itu tadi kan makanan kita toh. Coba kalau kita lihat pada waktu ajaran Dawi ada pesta darah. Kita lihat darah bagaimana? Ngeri. Iya, muntah-muntah. Takut, ngeri. Jangankan manusia, bahkan binatang yang menanti gilirannya disembelih nangis. Sampai dia lari. Itu energi negatif. Dengan mengalirnya darah, energi negatif. Mereka sadar nggak itu energi negatif? Loh, kalau kita lihat bubur tadi, saya yakin kok. Lihat bubur tadi itu apa? Ada energi positif. Hati kita damai, tenang. Nah, itu panganannya awake dhewe. Oh, ajaran Dawi mengatakan, wah itu syirik, musyrik, itu mubadir. Kata siapa mubadir? Karena bubur tadi, bubur sengkol, bubur itu nanti itu merupakan sinergi semesta. Kalau nggak percaya tadi kan kita ritual, sebentar lagi kita ke sana. Pasti di situ ada apa? Ada semut, ada cacing, ya, ada lalat. Ini kan sinergi semesta. Nggak percaya? Ayo kita buktikan kalau nggak percaya. Tapi saya yakin yang hadir ini percaya ini. Ini sinergi semesta. Nah, sehingga yang di dalam ajaran Jawa bukan menyembah, tapi manembah, bersinergi. Nah, sehingga kalau bahasan kita, wajibkah manusia menyembah Tuhan sedangkan dia ada di dunia bukan atas kehendaknya? Terjawab. Tidak wajib. Tidak wajib kalau Tuhan kita manembah itu pun Tuhan menurut perspektif kita sendiri. Jangan paksakan orang lain, kita paksa untuk menyembah atau manembah kepada Tuhan menurut perspektif kita. Jawabannya ada di diri masing-masing. Iya. Di sisi mana Nih. kita menilai. Nih. Oh, jangan dipaksakan, apalagi Tuhannya Tuhan lokal. Coba dari agama yang diakui oleh pemerintah itu kita renungkan, itu ajaran lokal semua kan. Nama Tuhannya lokal, kitab sucinya pakai bahasa lokal. Ya. Ya. Mereka belum menyentuh Tuhan semesta gitu loh. Ke Mas Hadi tadi sudah saya sampaikan, ya kita manembah ya bukan menyembah. Kalau kata sujud itu saya kurang tahu pasti ya, apakah sujud itu bahasa Jawa atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya. Ya. Karena kalau di dalam ajaran Jawa kan kita memang harus menghormati kepada orang tua dengan cara membungkuk, dengan kita dengan kita berbakti ya kepada orang yang lebih tua. Kenapa? Karena pohon ada akarnya, air ada sumbernya, manusia ada leluhurnya. Karena itulah terbukti di dalam masyarakat kita tidak ada satupun orang yang mau meninggal itu bercerita ditemui oleh angel, oleh malaikat. Banyak masyarakat memberikan testimoni, berkesaksian ketika dia mau meninggal, dia bercerita, loh kok aku diparani mbahku, diparani bapakku sing wis ninggal. Kenapa? Karena tadi pohon ada akarnya, air ada sumbernya, manusia ada leluhurnya. Pun lanjut sinten ingkang badhe kandha takon. Monggo. Kalau misalnya banyak orang yang ngomong meninggal itu kurang berapa hari gitu ya kan. Aku kok ketok mbahmu.
buyutmu mulai, terus aku arep dijak gitu, sering seperti itu Romo. Betul. Tapi enggak, selama saya hidup sampai usia 70 tahun lebih itu mesti leluhurnya. Bisa juga itu lewat impian atau apa gitu loh. Yang saya tahu. Terus yang kedua kalinya Romo mengenai nama Tuhan itu kan menurut lokal. Ya. Kalau dulu dari bapak saya itu mengenalkan saya bukan Tuhan, tapi Gusti, gitu. Kenapa kok Gusti, Pak gitu? Gusti ku ning kene bagus-bagus hati, Gusti gitu. Lah seperti itu Romo, yang benar yang mana saya juga. Dan setelahnya itu saya juga dicekoki dari Arab lagi. Gitu. Matur nuwun Bu Rodi, Bu Nani. Nggih, monggo. Sebetulnya yang mau saya tanyakan itu sudah dijawab Bu Rodi. Cuma sekarang saya sudah mengerti, terjawab 2 poin. Yang satu di mana kita pada saat orang tua kita melaksanakan linggayoni itu ada di Awang Uwung dan tercipta. Otomatis adanya kita itu kan karena kehendak orang tua. Nah, jadi sudah di sini berarti orang tua itu kan Tuhan kita. Itu persepsi saya tadi. Itu belum penyan jawab. Kalau saya tadi mengatakan bahwa yang wajib kita sembah itu adalah orang tua kita atau leluhur kita. Terus yang kedua tadi sudah dijawab Bu Rodi, maaf. Karena Tuhan, kata Tuhan itu kan yang mengatakan manusia. Jadi sebelum manusia itu mengatakan Tuhan, nah itu namanya apa yang disembah oleh orang-orang zaman dulu. Matur nuwun, hampir sama dengan Bu Rodi. Matur nuwun Rahayu. Jadi yang memberikan testimoni seperti ceritanya Bu Rodi itu banyak. Jadi banyak orang ya di masyarakat. Saya yakin pemirsa pun juga akan memberikan testimoni yang sama. Banyak terjadi di masyarakat kita. Orang yang mau meninggal itu seringkali ya sebelum meninggal dia cerita gitu loh. Oh, kok aku kok ngimpi dipethuki mbahmu, diajak lungo. Ya, itu fakta. Dan tidak ada satupun, enggak tahu kalau di Arab loh ya. Kalau di sini di Indonesia ini saya belum pernah menemukan orang yang mau meninggal tuh cerita. Kalau dia ditemui angel itu enggak. Gitu. Nah, oh ditemui angel Elga. Oma itu ya. Nah, nanti ya apa enggak jadi apa yang disampaikan Bu Rodi ya, terus kalau Bu Nani tadi kan misalnya kondo istilahnya. Jadi memang Tuhan yang harus kita sembah ya memang orang tua kita, leluhur kita. Karena itu tadi ini hukum alam, karena ajaran Jawa itu kan tercipta oleh proses alam. Nah, pohon ada akarnya, air ada sumbernya, ada mata airnya, manusia ada leluhurnya. Loh ngapain kita menyembah atau berbakti kepada leluhurnya orang Arab? Wong kita nggak ada hubungannya kok. Tanpa leluhurnya orang Arab kita masih tetap ada kok di dunia ini. Tetapi kalau tidak ada leluhur kita ya kita nggak mungkin ada. Ya. Karena itulah di dalam ajaran Jawa, siapa nabimu? Ya ibu kandung kita. Karena nabi itu bahasa Jawa kuno artinya pusar. Udel artinya. Karena ketika kita masih janin itu terhubung dengan pusar kita dengan ibu kita gitu loh. Nah, orang Jawa dulu dikatakan Gusti. Ya, bagus yang hati. Ini bagus yang hati itu kesadaran. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu kan Gomo Budi Siwa Buddha. Gomo itu aturan, Budi itu ya bagus yang hati tadi, kesadaran. Ya. Siwa Buddha, Siwa itu angkasa, Buddha itu ibu pertiwi.
Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Nah, kalau di dalam bahasan kita, wajibkah anak berbakti pada orang tua sementara dia dilahirkan bukan atas kehendaknya? Dan di sini, wajibkah manusia menyembah Tuhan sementara dia ada di dunia bukan atas kehendaknya? Kalau kita iso manak, ya kudu iso anak-anak lan kudu nganakake. Nah, kita ada di dunia ini bukan atas kehendak kita, iya, atas kehendak alam. Linggayoni, Bopo Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Wajibkah kita ini manembah kepada Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso? Wajib kita manembah. Kenapa Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso wis nganak-nganakake? Apa bentuknya? Ibu Pertiwi. Wah, ini ada ada semangka, ada pisang, ada salak. Ini kan Ibu Pertiwi wis nganak-nganakake. Bopo Angkoso adanya apa? Angin, air, hujan, ya. Cahyo, sinar. Karena tanpa sinar tumbuhan ini tidak tumbuh dengan baik. Coba kalau nggak percaya kita tanam sesuatu tapi di tempat gelap gitu, ya nggak akan tumbuh dengan baik. Sehingga kalau di dalam ajaran Jawa, ya, Gusti iku, ya, Tuhan itu adalah alam semesta itu manifestasi Tuhan. Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso. Kita pun tercipta dari Linggayoni, Bopo Tes Abang Seko Biang dari Biung, Ibu nggih. Terus Tes Putih Seko Bopo. Ini kan Bopo Biung, Linggayoni, Siwa Buddha. Ya. Siwa Buddha, Bopo Biung, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso wis nganak-nganakake. Ya kita harus berbakti, kita harus manembah dengan cara bersinergi semesta tadi yang saya katakan di depan tadi. Dan ketika ajaran Jawa ini yang disampaikan Pak Giono tadi, ketika ajaran Dayuh selalu memberi nama Tuhan, diakui atau tidak, disadari atau tidak, ajaran Dayuh itu kan memberi nama Tuhan. Berarti yang memberi nama Tuhan siapa? Ya manusianya toh. Ya. Entah mereka sadar atau tidak. Tuhan ciptaan manusia kan yang mereka sadar atau tidak. Walaupun mereka mengatakan ini Tuhan yang maha besar, ini Tuhan sang pencipta semesta. Nah, mereka memberi nama kok. Yang memberi nama mereka. Bahkan ketika orang lain yang menyebut Tuhan tidak sama namanya dengan mereka, dimusuhi. Nah, sementara kalau di dalam ajaran Jawa, wong Jawa iku ora wani kayak jeneng Tuhan. Orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Paling banter mung aran. Aran itu sebutan, bukan nama. Ya, kalau ajaran Dawa itu kan memberi nama Tuhan, ya, nggak perlu saya sebut. Kalau ajaran Jawa nggak berani memberi nama Tuhan, hanya aran, sebutan. Dan tidak berani mendefinisikan. Gusti iku adoh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Tuhan itu jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Sementara kalau ajaran Dayoh itu kan satu, mereka berani memberi nama. Dua, namanya itu ataupun sebutan ini seperti mereka memperspektifkan manusia. Contoh, mereka mengatakan Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Ini kan gambaran manusia. Tuhan itu memberikan siksanya, memberikan azabnya. Ini kan manusia. Manusia itu punya sifat kasih dan sayang. Berhubung Pak Is itu mengasihi kita, menyayangi kita, kita datang ke sini ada kopi, ada teh, ada pisang, ada salak, tadi kasih makan. Nah, bentuk kasih sayang gitu loh. Nah, kalau suatu saat ya, contoh saja, Pak Is ini benci kepada Mas Hadi sebagai contoh gini. Oh, dipisu-pisui. Kalau perlu disiksa, diazab. Nah, ini kan sifat karakter manusia. Mereka memperspektifkan Tuhannya, ya ajaran Dayoh tadi, memperspektif Tuhannya seperti
karakter manusia. Cuman dikasih kata maha. Maha pun bahasa Jawa loh ya. Mereka misalnya punya lebih lah gitu aja. Nah, mereka memperspektif Tuhannya seperti mereka memperspektifkan karakter dan sifat manusia. Jawa enggak. Jawa itu Gusti iku adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Gusti itu budi, Gusti itu kesadaran. Ketika kita memiliki kesadaran tinggi, kita tidak butuh iming-iming, ya, tidak butuh amang-amang, tidak butuh perintah, tidak butuh larangan. Sehingga ketika ajaran Budi, ya, Gomo Budi Siwa Buddha itu masih kuat di dalam masyarakat Jawa. Yang terakhir di zaman Majapahit, semua manusia, semua masyarakat berjalan sesuai dengan kesadarannya. Sehingga digambarkan apa? Negara Kertagama. Negara berjalan kerta, makmur, berjalan sesuai dengan aturan. Aturan yang tanpa harus ada ancaman, iming-iming, ya, perintah dan larangan. Semua berjalan dengan kesadaran. Ketika manusia masih membutuhkan perintah, larangan, iming-iming, amang-amang, berarti apa? Belum punya kesadaran. Sehingga di dalam ajaran saya tidak ada itu, oh kamu kalau melakukan ini, oh Bu Nani kalau nanti ngasih duit ke saya, nanti saya kasih reward, tidak ada. Kalau kita melakukan sembahyang, nanti akan dapat reward, tidak ada. Itu bukan kesadaran. Ini ada lagi, monggo, ada kondotakan lagi sebelum kita tutup. Monggo. Kalau begitu dari kita orang Jawa kan memberi nama Tuhan itu kan aran. Ya. Terus saya juga masih ingat Wedya karo pangeran. Katanya pangeran itu pangengeran gitu loh. Ya itu juga ada kaitannya sama Ibu Bopo. Ibu Perti Bopo Angkoso. Itu yang tadi aran itu. Matur nuwun Borodi. Lebih baik kok pangeran. Matur nuwun Borodi. Jadi ini pertanyaan kondo takon terakhir ini. Ya, jadi orang Jawa mengatakan Gusti Pangeran. Gusti adalah bagus yang hati atau kesadaran. Sehingga ajaran Jawa dulu kan Gomo Budi, Siwa Buddha. Gomo aturan, Budi itu kesadaran, bagus yang hati Budi. Ya. Siwa Buddha, Ibu Perti, Bopo Angkoso, Linggayoni. Ya. Kesadaran, semesta. Ya. Pangeran, papan ngenger. Kita ngenger ke siapa? Ke semesta. Semesta, mikrokosmos, makrokosmos, jagat gede, jagat cilik. Buwono alit, bawono ageng sudah menyediakan semuanya. Kita harus bersinergi, jangan kita musuhi. Karena berbeda konsep itulah ajaran Jawa selalu mensinergikan semesta, mensinergikan pohon, hewan dan sebagainya. Sehingga tidak ada ajaran Jawa itu kalau ajaran Jawa kan ada pohon itu kan kita sakralkan. Sementara ajaran Dawe kalau ada pohon besar kan malah dimusuhi. Wah ini katanya tempatnya setan, tempatnya demit, dimusuhi. Ritual mereka ada persembahan darah, ya, dan wajib gitu loh. Sementara ajaran Jawa tidak. Hanya saat-saat tertentu. Sehingga zaman dulu itu pada bahasan kita yang lain, orang zaman dulu itu, leluhur kita dulu, makan daging ayam, iku yen tanggane gak selamatan gak makan daging ayam gitu loh. Nah. Kita harus bersinergi dengan semesta. Mudah-mudahan ya bahasan kita tadi
mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Supaya apa? Kita bersinergi dengan semesta. Sehingga ketika nanti suatu saat raga kita sudah tidak bisa dipakai karena rusak. Entah rusak karena tua, entah rusak karena sakit, entah karena rusak karena kecelakaan. Sang sukmo sejati kita sudah tahu kemana arahnya untuk bersinergi, menyatu kepada alam semesta. Kita tidak bingung mau kemana. Karena itu, wajibkah manusia menyembah Tuhan? Sedangkan manusia ada di dunia bukan atas kehendaknya. Semua sudah kita bahas. Mudah-mudahan mampu mencerahkan pada kita semua, pada bangsa ini, menuju bangsa ini merdeka jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.